Kita belum perkenalan. Ulang. Oke, di sini ada Silma Aulia sebagai perawat. Silakan masuk. Kalau ini Shakira sebagai pasien. Silakan duduk, Bu. Makasih, Su. Dengan Bu Ana saya. Kita akan melakukan pemeriksaan awal ya, Bu, dan screening. Kalau boleh saya lihat KTP sama kartu pasiennya? Boleh, Bu. Bu Anissa, umur 35 tahun. Keluhan utamanya apa ya, Bu? Jadi gini Sus, akhir-akhir ini tuh saya rasanya sering lemas. Terus tuh terakhir di timbang juga berat badan saya turun. Padahal tuh saya nggak ada ngulangin makan apapun, nggak lagi diet. Terus tuh nggak ada ngebatasi makan apapun, makannya kayak biasa. Baik. Mari kita melakukan penimbangan dulu ya, Bu, di sebelah sana. Baik. Silakan naik, Bu. Berat badannya itu 45 kilo dan tingginya itu 160 ya. Bulan lalu berapa ya, Bu? Terakhir itu 53 kilo. Oh, 53. Berarti ada penurunannya sebanyak 8 kilo. Baik. Tekanan darahnya juga saya akan cek sebelah sini. Boleh minjem tangannya, Bu? Kanan kiri. Diluruskan. Tekanan darahnya 170, agak rendah ya, Bu. Nanti juga tadi 85 kali per menit dan suhu 36,5 derajat Celcius. Nah, dari hasil screening awal dan pemeriksaan kemungkinan besar ibu itu mengalami kekurangan protein, Bu. Nanti dokter akan memastikan lagi. Ibu silakan masuk ke ruangan dokter, nanti ada ruangan 3. Baik, terima kasih Sus. Ini Bu, boleh keluar lagi. Terima kasih Sus. Oke, kemudian ini siapa? Ini Azhar sebagai dokter. Ini dok hasil pemeriksaan awal. Selamat pagi, betul dengan Ibu Anissa? Betul, Dok. Perkenalkan saya Dr. Satria. Suster Rina sudah melaporkan hasil screening awal. Keluhannya lemas dan berat badan turunnya Ibu. Iya, saya juga ini Dok sering ngerasa pusing kalau bangun tiba-tiba. Baik Ibu, dari data yang ada, Ibu mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan. Saya akan periksa Ibu lebih lanjut ya Ibu. Sebelumnya Ibu izin untuk memeriksa terlebih dahulu kelopak mata dan lidahnya Ibu. Oh, baik Dok. Ya. Oke. Dari hasil pemeriksaan, saya melihat ujung pipa mata Ibu itu agak terlihat pucat Ibu. Ada tanda-tanda bahwa Ibu itu kekurangan gizi dan lidah Ibu juga terlihat keunguannya Ibu. Nah, ini juga bisa terjadi karena kekurangan vitamin dan mineral tertentu Ibu. Untuk diagnosis pastinya itu saya akan minta Ibu menjalani pemeriksaan darah dulu Ibu. Nah, tetapi dari gejala yang ada dan data yang ada itu, Ibu kemungkinan besar itu menderita kekurangan dari protein atau yang bisa disebut KEP. Oh, jadi saya kurang gizi ya Dok. Padahal saya merasa makan sehari ini udah cukup Dok.
Betul Ibu, penyakit ini juga bisa terjadi meskipun terlihat makanan itu cukup ya Ibu, yang sudah Ibu sebutkan tadi. Tapi mungkin jenis makanan itu kurang beragam dan atau asupannya itu tidak sesuai kebutuhan Bu. Nah, tapi jangan khawatir Ibu, kita akan tangani. Nanti saya akan meminta ahli gizi untuk menemui Ibu ya Bu. Nah, setelah itu tim kami juga akan berdiskusi untuk menentukan rencana penanganan terbaik Ibu. Ada pertanyaan yang lainnya Ibu? Enggak ada dok, terima kasih ya dok. Baik, sama-sama. Oh iya Suster, tolong panggilkan ahli gizi Rina. Saya akan siapkan surat pengantar laboratorium untuk Ibu Anissa. Baik dok. Andeles Desti sebagai ahli gizi. Selamat pagi Bu Anissa. Saya ahli gizi Rina. Di sini saya akan membantu Ibu untuk menganalisis pola makan Ibu sehari-hari. Apakah diperbolehkan? Boleh Mbak. Baik, saya izin kali mencatat ya Ibu. Boleh diceritakan apa saja yang Ibu makan dan minum dari malam tadi sampai pagi kemarin Ibu? Malam tadi ya saya terakhir makan sih tadi malam makan nasi, Makan nasi. sama telur dadar. Terus tuh kalau nggak salah ya saya makan sayur deh. Kalau boleh tahu nasinya itu berapa sendok ya Ibu, dan untuk telurnya itu digoreng menggunakan minyak apa? Nasinya saya 5-6 sendok Pak. Terus tuh telurnya 1 butir digoreng sih tapi pakai minyak sedikit. Minyak goreng ya? Iya, minyak goreng biasa. Itu untuk makan malamnya ya Bu? Iya. Kalau untuk siangnya kemarin? Untuk siangnya saya makan nasi, terus sama apa ya, ikan goreng, sama sedikit sayur juga sih. Untuk snacknya apakah ada? Camilan ya Mbak. Kalau Camilan. camilan saya kayaknya kemarin makan apa ya, sore-sore gitu Mbak. Saya kayaknya makan puding aja sih Mbak. Puding doang. Baik Ibu, terima kasih. Dari catatan ini saya bisa lihat bahwa pola makan Ibu ini cenderung rendah protein. Bukan cuma protein tapi lemaknya juga rendah ya. Dan untuk karbohidratnya itu porsinya juga tidak terlalu banyak. Ini sesuai dengan gejala yang Ibu alami. Nanti saya dan tim dokter akan berdiskusi kembali untuk menyusun rencana diet Ibu. Ibu jangan khawatir, yang penting Ibu termotivasi untuk bisa pulih, untuk bisa sembuh gitu ya Bu. Jika ada yang ditanyakan jangan sungkan ya Bu. Oh baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Mbak. Baik rekan-rekan, kita diskusikan kasus Bu Anissa ini. Diagnosanya kan sudah jelas ya, kekurangan energi protein. Nah, Suster Rina, bagaimana hasil screening dan pemeriksaan fisiknya? Berdasarkan tadi pada pemeriksaan awal ya dok, kalau misalnya berat badan itu kan yang awal itu 53, kemudian turun jadi 45 kg, otomatis penurunannya itu ada 8 kg. Itu dalam waktu 2 bulan. Nah, tadi juga saya sempat tensinya itu rendah dok. Kemudian pemeriksaan fisik itu tidak ada gejala penyakit lain, jadi ini memang benar-benar pure masalah gizi. Oke, hari ini Rina, bagaimana hasil asesmen ini dari Bu Anissa? Baik Dok, hasil asesmennya ini menunjukkan bahwa di 24 jam ini menunjukkan bahwa makronutrien dan mikronutriennya Ibu Anissa ini sangat minim. Juga asupan proteinnya juga hanya 30% dari kebutuhan hariannya. Lalu lemaknya juga sangat sedikit. Lalu pola makannya juga monoton dan cenderung porsinya juga sedikit kan. Nah maka dari itu kita perlu intervensi gizi lebih lanjut. Nah, baik ya, jadi rencana tindakan itu pertama, saya akan berikan vitamin dan suplemen mineral untuk menunjang perbaikannya. Kedua, kita minta Bu Anissa ini untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap ya.
ketiga. Nah, lagi Rina, saya sertakan dan saya sertakan juga rencana dietnya. Baik dok, saya akan buatkan rencana diet tinggi kalori tinggi protein untuk Ibu Anissa, tetapi secara bertahap agar saluran cerna Ibu Anissa juga dapat beradaptasi. Lalu saya juga akan buatkan jadwal monitoring dan edukasi mingguannya. Lalu kita juga perlu ajak keluarganya untuk optimal di rumahnya gitu. Saya juga akan bantu koordinasi untuk kejadwal pasien dan memastikan Bu Anissa mengerti semua instruksi. Saya juga akan ingatkan beliau untuk rutin datang kontrol. Terus jadi sudah jelas ya. Kita akan bekerja sama dalam penanganan Bu Anissa ini. Rencana dietnya akan difokuskan pada peningkatan asupan kalori dan protein secara bertahap ya. Suster akan memantau kepatuhan kondisi klinisnya dan saya akan mengevaluasi dari hasil lab serta perkembangannya. Bu Anissa harus segera pulih segera ya. Baik dok, siap dok. Selamat pagi Bu Anissa, bagaimana kabarnya minggu ini? Pagi dok, sus. Alhamdulillah kabar saya minggu ini sudah sangat segar ya dok. Sudah tidak selama seminggu lalu. Bagus sekali ya Ibu. Mari kita lihat hasil laboratoriumnya. Mari saya lihat. Hasilnya menunjukkan kadar albumi dan protein total dan hemoglobin Ibu ini sudah mulai membaik ya Ibu. Meskipun belum kembali normal sepenuhnya. Ini adalah pertanda baik ya Ibu. Kekurangan protein yang Ibu alami ini sedikit-sedikit mulai teratasi. Bu Anissa, apakah vitamin dan suplemen yang diberikan rutin diminum? Iya sus, saya minum sesuai dosis yang suster kasih dan saya juga menjalankan pola diet yang dikasih Mbak Rina. Hebat Ibu, kepatuhan seperti ini yang paling penting ya Ibu. Berat badan Ibu juga kita cek lagi ya. Suster Rina, tolong bantu Bu Anissa. Baik, mari Bu. Baik, dokter, berat badan Bu Anissa naik 1,5 kg, sekarang berat badannya 46,5 dari 45. Nah, itu dia Ibu. Kenaikan berat badan ini juga sangat signifikan dalam 1 minggu ini. Nah, ini menunjukkan intervensi gizi kita juga berhasil ya Ibu. Untuk selanjutnya, kita perlu mempertahankan pola makan ini dan terus meningkatkan asupannya Ibu. Nanti saya akan minta ahli gizi Rina untuk menemui Ibu lagi untuk evaluasi diet dan penyesuaian menunya. Baik dok, terima kasih dok, sus. Terima kasih juga. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Rina. Saya dengar dari suster Rina kalau berat badan Ibu sudah mulai naik, betul? Betul Mbak, sekarang saya sudah lebih bertenaga. Semua berkat diet dari Mbak Rina. Bagus. Nah, sekarang kita evaluasi lagi ya Ibu. Ada kendala dalam menjalankan dietnya tidak? Awalnya saya bingung Mbak sama porsinya, tapi lama-lama saya terbiasa. Sekarang juga saya udah bisa buat resep camilan dari Mbak Rina. Bagus sekali ya Ibu, itu menunjukkan kalau Ibu ini sudah paham. Berarti kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Karena kondisi Ibu sudah mulai membaik, kita akan naikkan lagi sedikit porsi makannya, yaitu khususnya protein dan lemaknya, terutama dari sumber hewani dan nabati yang berkualitas. Nah Ibu, di sini saya sudah buatkan menu yang lebih bervariasi. Ingat ya Ibu, KMP ini bukan hanya soal makanan banyak, tapi soal jenis makanan yang dikonsumsi juga. Nah ini bisa Ibu bawa pulang. Nanti Ibu bisa lihat di sini menu-menunya di rumah, nanti Ibu bisa praktekkan. Wah, terima kasih ya Mbak Rina. Ya. Untuk monitoring selanjutnya, kita akan cek lagi 2 minggu yang akan datang ya Ibu. Jika hasilnya bagus, maka frekuensi kontrolnya dikurangin. Yang penting Ibu bisa konsisten. Siap Mbak, saya akan tetap semangat dan terus berusaha ya Mbak. Terima kasih atas bantuannya Mbak Rina. Ya Bu, sama-sama. Nah, dilihat-lihat laporan perkembangan Bu Anissa ini sangat positif ya. Nah, untuk berat badannya juga naik ya. Nah, hasil lab juga menunjukkan perbaikan.
Betul dok, Ibu Anissa ini sangat kooperatif dan motivasinya juga sangat tinggi. Asupan gizinya sudah mulai memenuhi kebutuhan. Saya yakin dalam waktu 1-2 bulan lagi Ibu Anissa dapat mencapai berat badan tentang normal. Nah, selain itu juga kondisi fisiknya juga lebih baik nih daripada sebelumnya. Ibu Anissa itu terlihat lebih ceria, terlihat lebih fresh dari sebelumnya. Nah, itu juga faktor penting dalam proses pemulihan sih. Luar biasa. Nah, jadi untuk rencana selanjutnya itu kita akan teruskan intervensi gizinya yang lebih progresif ya, sambil memantau kondisi klinisnya. Nah, suster, tolong bantu ingatkan pasiennya untuk rutin kontrol. Nah, untuk ahli gizi Rina, lanjutkan edukasi dan pantau perkembangan ini. Siap dok. Terima kasih atas perhatian kalian. Kasus ini menjadi contoh keberhasilan kolaborasi tim medis ya. Mari kita berikan penanganan terbaik sampai Bu Anissa benar-benar pulih. Siap. Siap dok. Terima kasih ya.